Baiklah anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang informasi dalam teks editorial. Sekarang kalian akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, strukturnya ada 3. Struktur ini sama seperti struktur teks eksposisi. Yang pertama ada pernyataan pendapat, tesis, ada argumentasi, lalu ada penegasan ulang pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis adalah sudut pandang penulis tentang permasalahan yang diangkat. Lalu ada lagi argumentasi, yaitu berupa alasan atau bukti-bukti yang menjadi pendukung dari pernyataan pendapat. Lalu ada penegasan ulang pendapat, yaitu penguatan ulang kembali yang berasal dari fakta-fakta yang berada di argumentasi. Lalu ada kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial terdiri dari adverbial, konjungsi, dan verba. Nah, verba pada teks editorial dibagi lagi menjadi verba material, verba relasional, dan verba mental. Adverbia atau kata keterangan, konjungsi atau kata penghubung, lalu ada verba material, kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, memukul, menangis, tertawa, dan lain-lain. Lalu ada verba relasional, kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas, pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Contoh, merupakan, adalah, mempunyai, memiliki, dan lain-lain. Lalu ada verba mental, yaitu kata kerja yang menerapkan persepsi, seperti melihat, merasa, ada afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, mengerti. Contohnya ada memandang, melihat, menyintai, menyukai, memikirkan, mengkhawatirkan, dan lain-lain. Nah, setelah kalian sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, kalian sekarang sudah bisa kan untuk mulai menulis teks editorial? Nah, untuk menulis teks editorial ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, 1. Memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Misalkan kalau sekarang yang ramai adalah tentang kasus KDRT Leslar, Lesti, dan Rizky Bilar, atau misalkan tentang kasus yang tentang kanjuruhan. Lalu yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat, bisa melalui buku, jurnal, atau dari internet. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Misalkan pembacanya adalah anak-anak, topik yang diberikan juga harus sesuai dengan anak-anak. Lalu ada menyunting teks editorial. Jadi setelah kalian sudah selesai menulis teks editorial, kalian lalu bisa menyuntingnya. Nah, anak-anakku, cukup sekian dari Bu Sinta. Sebelumnya, adakah kata mutiara yang selalu akan Bu Sinta bagikan untuk kalian? Yaitu, menulis adalah sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dipenuhi oleh fases pemikiran. Maka menulislah, entah itu di buku tulis, daun lontar, prasasti, atau bahkan media sosial. Menulislah terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa dan senilai berapa. Kata-kata mutiara ini dari Versa Besari. Nah, sekarang kalian dapat mengerjakan tugas yang tertera di LKPD, yaitu menulis teks editorial sederhana secara berkelompok. Bu Sinta akan membagikan LKPD-nya dan kalian setelah ini langsung bisa segera
kerjakan. Kalian bisa bertanya-tanya dengan Bu Sinta terkait untuk menulis teks editorial.